biasanya beli di toko online shop aja sih Kak, scroll-scroll. Tapi kalau nggak nemu yang persis, kalau nggak nyewa, bikin sendiri. Oh, apa yang dibikin misalnya? Ya biar Kayla. Selamat pagi Kayla. Oh ini yang suka cosplay, yang paling terkenal cosplay menjadi Naikila yang paling viralnya ya. Kalau suka cosplay kan berarti harus jago dandan sebetulnya ya. Iya. Kamu belajar dandan dari siapa, make up segala macam itu? Aku otodidak sih Kak, jadi awalnya cuma ngeliat tutorial di TikTok atau di YouTube gitu. Ngeliatin makeup Jepang, Korea gitu ya. Iya. Awalnya tuh sebelum kamu cosplay Naikila, kamu pernah cosplay pertama kali itu cosplay jadi siapa? Oh pertama kali banget itu aku kayak cosplay jadi diri aku sendiri pas lagi main sinetron gitu. Oh, make up berarti ya? Iya nggak make up. Oke, selain itu cosplay siapa lagi? Biasanya ada yang cosplay dari kartun-kartun juga, misalnya kayak yang istrinya Chucky atau Doraemon dulu tuh. Ada juga yang kayak misalnya cosplay Mamari waktu wedding, si Raju. Terus cosplay Katasha Parasha. Itu Kak Marcel juga dia lagi cosplay sekarang. Jadi apa? Cosplay jadi orang susah. Udah emang. Sabar. Ini jatuhnya bukan cosplay, make up karakter. Udah karakter. Tenang Marcel, Iya. enggak gua belain. Naikila kamu pilih kemarin cosplaynya. Kan lagi rame banget kan Kak, jadi aku join lah trennya gitu. Lucu loh tapi ini kamu. Bagus. Ya. Ini kalau di Jepang tuh lagi tren namanya Namanya Decora apa ya? kalau nggak salah ya Sobat Ambiar. Kalau salah tolong dikoreksi ya. namanya? Decora style ya. Jadi penuh banget ditempelin ini itu segala macam warna-warni. Lebih rame lagi biasanya Kak. Lebih rame dari ini. Erina tahu kenapa namanya dekora? Kenapa teh? Tadi teh yang teh cerita. Karena banyak dekorasinya. Itu berasal dari kata itu. Dekora. Dekora. Gitu. Oke, Kayla kita mau lihat komentar dari netizen, lihat konten-konten kamu seperti apa ya. Hah? Ini mah emang Naikila, jangan bohong. Emang sedih 3 kali. Dia lomba jadi Naikilanya juara 2. Kamu nyewa Naikilanya ya Kak? Oh disewa. Sewa ya? Udah banyak yang niruin makeup Naikila, tapi ini sih yang paling gong, mirip banget Naikila. Tuh, Naikilanya sendiri ada komentar nggak ngeliat konten kamu? Belum sih Kak, belum komen. Apa kamu di blog IG-nya sama dia kali ya? Tapi karena ada Kayla di sini, bukan pagi-pagi Ambiar namanya. Ini dia, Naikila. Nggak ada. Lu jangan Jangan bikin kaget tim kreatif ya. Wah, emang berapa lama sih kamu cosplay kayak Make gitu up tuh? jadi sampai Naikila bisa berapa kayak lama? gini? Oh ya kalau make upnya kan Jam. lebih deh Kak. Soalnya kan kayak 2 jam. aku biasanya tuh kayak ini kan make upnya nggak ngelem alis. Biasanya tuh aku lem alis dulu, abis itu aku bikin hidung palsu. Jadi bener-bener make up itu dibikin semirip mungkin. Paham. Jadi membutuhkan waktu kurang lebih kayak sambil bikin transisi juga kan. Harus kayak biar smooth. Iya. Jadi sambil rekam sambil make up, total tuh biasanya kayak 4 jam. semalaman begadang gitu. Yes, paham. Sebagai yang suka makeup paham itu tahu. Apalagi kalau bikin detail-detail hidung yang pakai latex Oh, iya, apa. iya. Itu kan mau ngerapiin tuh susah banget itu. Kamu hidung juga pakai latex atau apa gitu dicetak segala macam? Karena kan hidung Naikila agak lebih panjang dikit. Jadi aku pakai nose wax gitu. Tapi sekarang nggak pakai sih Kak. Di video pakai. Ada nose wax ya? Iya, jadi kita nge-scalp sendiri. Iya ditempel-tempelin gini ya disama-samain. Bentuk sendiri. Ya tapi kan untungnya terbantu juga sama filter aplikasi ya kan. Jadi nggak begitu kelihatan. Kalau misalkan gini kelihatan nggak hidungnya kira-kira kalau pakai tempelan gitu? Oh kalau seandainya di VT juga sebenarnya nggak semulus itu Kak, kelihatan juga tetap. Oh kelihatan. Pasti kelihatan, cuma yang penting overall mirip aja gitu loh. Yo. Gitu sih. Kamu emang sehari-hari biasa kalau misalnya ke minimarket juga begini dandanannya? Enggak dong. Seru kali ya. Jalan-jalan. Seru kali kalau hari-hari makeup gini seru kali ya. Iya. 4 jam ya? Tapi lama banget ya. Iya sih lama. Karena lebih ke lamanya ya. Kemarin yang Naikila itu yang nonton sampai berapa banyaknya? Kayaknya 2-3 M. 23. 23 juta. Terus dengan kamu membuat konten-konten seperti itu Wow. banyak gak yang kepingin di make upin sama kamu? Iya, pada bilang kayak gitu, kayak mau dong Kak, kapan ya di make upin sama Kayla gitu. Nungguin banget nih gitu. Nungguin banget di make upin sama dia ya. Marcel juga ini kan hasil make up gue. Iya. Makeup apa nih teh? Ini kan dulu mukanya Denny Cagur. Lucu banget ini. Ya, sekarang kita masih lihat saking totalitasnya ini cosplaynya sampai selalu mirip. Kayla. Kamu total banget
Terus sampai propertinya semua itu disiapin gitu. Iya. Kamu tuh beli di mana kayak properti gitu, nyari dulu gitu ya. Biasanya beli di toko online shop aja sih Kak, scroll-scroll. Tapi kalau nggak nemu yang persis, kalau nggak nyewa, bikin sendiri. Oh, apa yang dibikin misalnya? Misalnya ya Kak, kayak misalnya bajunya nih, bajunya nggak ada yang persis di online shop. Atau kayak harus PO, tapi kita butuh cepet. Biasanya dibantuin sama mamaku bikin baju. Nggak yang proper banget, tapi yang penting kayak di kamera tuh kelihatan mirip. Jadi tambel-tambel gitu aja. Mama kamu tuh komentar apa ngelihat anaknya yang suka make up seperti ini? Mama komentarnya seneng-seneng aja sih, tapi kadang capek juga karena mama yang nemenin begadang. Mama kamu nemenin kamu bikin konten? Iya, nemenin juga. Support banget Kak, alhamdulillah. Wih, untung punya mama yang suportif ya. Iya. Berapa banyak make up di rumah? Aduh banyak banget sih, kadang kayak udah nggak terorganizer lagi, udah hancur deh Banyak yang berantakan. endorsein kamu nggak akhirnya setelah viral, setelah banyak konten-konten kamu yang bagus. Oh iya Kak, biasanya kalau transisi pun aku bikin sekalian endorse, jadi recreate sekalian endorse. Iyalah ya. Iya, biar nggak ngerjainnya capek juga banget. capek banget, ya lama. Terus ya. Nggak cuma manusia tapi ternyata cosplay yang lain selain manusia. Cosplay apa? Kartun-kartun. Oh kartun. Coba kita lihat animasi seperti apa. Keren banget. Tapi kan di Jakarta, kamu tinggal di Jakarta? Atau di mana? Iya, Cibubur lah. Oh Cibubur yang Jakarta lah ya. Iya. Di Jakarta ini atau sekitarnya kan banyak juga event cosplay gitu kan. Kalau ini kan kamu suka bikin konten terus kamu posting. Tapi pernah datang ke event cosplay juga nggak sih, sering nggak? Jarang Kak, karena kan kalau event cosplay kebanyakan lebih ke anime. Nah aku lebih kayak general aja sih. Jadi jarang. Yang paling sulit anime itu siapa yang untuk di recreate atau di cosplayin? Kalau aku ngerasanya kartun karena feature-nya biasanya lebih imut, itu lumayan gampang. Kalau sesuatu, kalau nge-recreate orang atau harus miripin sama selebritis, itu kayak lebih feature-nya lebih harus ngemiripin banget kan Kak, jadi susah. Paling susah selebritis siapa yang dimiripin? Menurut aku ya, kata Farasya, karena kan kayak Arab banget ya mukanya Kak, terus hidungnya mancung, harus pakai hidung palsu dan muka juga panjang, jadi aduh. Jadi kalau karap-harapan kamu susah gitu. Iya, Laki-laki pernah nggak kamu coba cosplay? jujur belum. Kami mau menantang kamu setelah kamu hadir di sini. Tolong kamu posting di media sosial kamu cosplay menjadi Tukang gendang. Marcel. Marcel yang Gak apa-apa. itu karakternya mudah kok. Kuat karakternya. Mudah Dia bang. kan suka animasi. Iya. Anime ya. Kurang darah itu. Kurang darah, pantas pucet. Anemia. Anemia. Kalau anemia, kalau anemia Thailand. Thailand. Anemia. Oh, Bagus sih anemia, lebih cerahan nanti muka lu. Iya, benar-benar macet. Pucet banget. Kela kita lihat komentar buat Kela ya. Ini dia komentarnya. So good, the best cosplay I ever seen so far. Wow. Dari bule. Vita Amiga. Como uma orientale cosplay verser Ohio. Apaan ayo? Bagaimana seseorang dari Asia bisa membuat saya tidak pernah mengerti, kata dia gitu. Apa maksudnya bagaimana seorang dari Asia bisa membuat kenapa dia jadi rasis? Kenapa bawa benua ya? Emang kenapa Asia? Gadis cantik, kata dia. Oke, ini berarti komentar dari internasional tuh netizen internasional banyak banget. Iya kalau nge-recreate-nya makeup-makeup yang kayak terkenal di luar sana, biasanya yang komen juga orang luar masuknya FVP. Oke. Tapi ya ini kalau ngomongin soal usaha kan ini butuh konsistensi ya. Jujur. Pernah ngerasa bosen nggak? Kalau bosen sih jarang ya Kak, tapi kayak lebih ke aduh capek banget karena kan emang harus begadang. Nyerah gitu ya. Misalnya kayak makeupnya kan seharian, abis itu ngeditnya harus kayak 3 harian gitu, atau bahkan kadang lebih. Jadi capek. Kamu ngedit sendiri atau ada tim? Masih soalnya masih sendiri juga. Oh, jadi Lebih semuanya enak kamu mungkin. sendiri. Justru Karena feel-nya lebih dapet ya iya kamu. feel-nya Betul ngedit banget. sendiri. Ya. Pernah sampai kayak udah di tengah jalan kayak udah aku capek banget, udah hampir tidak menyelesaikan project tersebut. Pernah nggak? Pernah, tapi mikir-mikir lagi kalau nggak dikeluarin nanggung, nggak jadi ya, udah capek-capek kan. Apalagi kalau udah ada Cari endorsean duit itu masuk. emang capek sayang ya. Iya. Tapi kamu basicnya apa sih pendidikannya? Kalau misalnya apakah ada desain komunikasi visual kah? Atau kah art atau apa? Kalau itu nggak ada sih Kak, cuma kalau aku sekarang lagi kuliah juga, kuliahnya emang ngambilnya produksi media. Jadi nyambung lah sama-sama konten. 11, 12 ya. Boleh tahu nggak paling mahal biaya untuk bikin Modalnya. Modal. untuk satu Satu cosplay? cosplay. Oke, sekitar 7-8 Juta. Iya, soalnya waktu itu ada pernah bikin makeup kemerdekaan Kak, dan itu looknya banyak banget kan, kayak baju daerah ganti-ganti. Jadi harus nyewa dan
mehong gitu. Iya. Sebentar. Paham, paham. Kamu tapi nggak nombok nggak sayang? Atau kamu dapat gantinya lebih daripada itu? Harus lebih gantinya makanya. Ya harus dong ya, kalau enggak. Nah, kira-kira make up hari ini kebayar nggak sama uang tapping? Pengen tahu boleh Mader? Ini berarti make upnya sesuai dengan bayaran. Coba deh, sesuai budget nggak? Bener harus sesuai budget. Penasaran ini. Ini kan udah punya semua kan Kak. Dari makeup yang kemarin udah punya semua jadi ya modalnya 0 lah. Oh aman. Buat aja gitu. Kaget juga kalau 7 sampai 8 juta mau. Kaget. Sebentar, Pisan. 7 sampai 8 juta. Kira-kira dalam 1 minggu berapa cosplay yang kamu keluarkan di apa? Postingan ya. Aku biasanya jarang Kak, misalnya sebulan cuma 2 sampai 3 kali. Karena setelah bikin transisi yang lumayan besar itu aku biasanya ada cabang-cabangnya lagi, misalnya cuma bikin konten yang beauty pakai baju ini. Oh, jadi kalau cosplay munculnya sebulan 2 kali gitu ya, nggak terlalu Ya sering. hampir 50 juta oke lah ya. Maksudnya 40 juta Udah main oke ngitung lah. aja lo ya. Dari 8 juta itu pakai strategi. Iya. Disebar lagi. Ya pendapatan sebulan 100 juta masuk lah. Amin. Amin. Kayla. Untuk modal kan. Iya, tapi bagus banget soalnya kreatif sekali. Kayla, ini juga ada artikel tentang kamu. Keren Kayla, cosplayer yang viral karena mirip Naikila. Ternyata mantan artis Chile. Ya emang nggak tahu. Ini Acil kamu ya? Yang mana Bisa sayang? juga sih. Aku dulu main sinetron namanya Putri Bidadari Kak, waktu umur 5 tahun. Sama ada yang kayak robot-robot gitu, robot warna merah. Kalau tahu judulnya tuh Tangan-Tangan Mungil. Ada Oh, no wonder. No wonder apa? Dia menyukai segala hal yang berbau seni. Iya betul. Ternyata memang sedari kecil paham. sudah terbiasa. Oh, ini kita kasih lihat waktu kamu main sinetron. Oh, tuh dari kecil emang sudah rajin di depan kamera, makanya dia udah nggak kaku lagi depan kamera. Ada kepikiran buat terjun lagi ke dunia acting? kepikiran Kak, cuma karena masih kuliah kan jadi jatah absen tuh ngaruh banget kan. Maksimal cuma 4 kali bolos, jadi nggak bisa deh kayaknya. Yang 2 jam aja bisa tuh. Aku umur baru tahun ini 20. Oh masih 20 tahun. Beda 5 tahun sama Mother ya? Ah iya, kita 25. 25, Mother 25. 25, bedanya 25 maksudnya. Kayla, sukses buat kamu ya. Anak muda yang berprestasi, kreatif ya. Modalnya gede tapi dapatnya juga gede. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Pagi Ambiar. Yeah.